Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di pertemuan konseling kelompok. Semoga di pagi hari ini kita tetap semangat walaupun saat ini kita berada di rumah masing-masing. Alangkah baiknya sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, apakah kalian tahu kenapa Ibu kumpulkan kalian di ruang Zoom kali ini? Enggak, Bu. Tahu enggak, Bu? Jadi, kegiatan kita pada hari ini ialah melakukan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, baik. Jadi, Ibu akan jelaskan ya. Konseling kelompok itu adalah upaya bantuan dalam memecahkan masalah anggota kelompok secara bersamaan dan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi, di dalam layanan konseling kelompok ini terdapat beberapa asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keilmuan, asas kenormatifan, dan asas keahlian. Jadi, yang perlu kalian ketahui untuk konseling kelompok kita pada hari ini yaitu adalah asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Karena di sini kalian bebas dengan mengungkapkan permasalahan kalian tanpa ragu, tanpa rasa ragu, tanpa rasa khawatir akan dibedakan oleh orang lain. Jadi dengan adanya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan, kalian bisa mengungkapkan apapun permasalahan kalian. Apakah kalian paham? Paham, Bu? Nah, paham. Terima kasih. Jadi sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Kan di sini kita mungkin ada yang kenal dan mungkin ada yang belum kenal kan. Baiklah, kepada anggota kelompok yang ingin memperkenalkan diri, saya persilahkan. Saya, Boleh, Bu. Bu? Ya, silakan. Rusiana. Ya. Perkenalkan, Bu. Nama saya Rusiana. Ya. Saya ikut konseling kelompok ini. Saya memiliki manajemen marah ya. Dan saya ingin menyelesaikan itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada anggota kelompok yang lain. Ya, silakan. Oke, saya Aswali, saya asal Samba. Motivasi saya mengikuti konseling ini, saya ingin memperbaiki marah saya yang tidak bisa marah. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota kelompok yang lain. Saya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Fitila, Bu. Saya mengikuti konseling kelompok itu. Saya ingin, karena saya ini orang introvert, Bu, jadi saya ingin meluapkan di tempat ini bagaimana bisa meluapkan marah itu sebisa-bisa. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kepada anggota yang lain. Ya, Bu, saya, Bu, perkenalkan nama saya Anissa. Nah, jujur, Bu, ya, saya tuh gimana ya, tak bisa marah kecuali mana ya, marah tuh pun enggak, apa namanya, Ya, tak bisa tidak bisa marah-marah macam orang tuh gejolak gitu, ya. saya tidak bisa. Ya, baik. Dengan cara saya ya gini, marahnya tuh kayak lemah lembut gitu. Ya, ya, terima kasih kembali. Jadi ternyata di dalam kelompok ini rata-rata mengalami masalah terhadap manajemen marahnya. Jadi di sini kita anggota kelompok dan saya sebagai fasilitator akan memberikan ruang kepada kalian agar dapat lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi apakah kalian siap ya ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Ya, Siap, baik. Bu. Terima kasih. Jadi untuk memulai kegiatan kita, saya persilahkan kepada kalian untuk menceritakan permasalahannya saat ini kalian rasakan. Saya persilahkan kepada Anissa untuk menceritakan permasalahannya. Saya tidak ada masalah, Bu. Ya. Cuman saya tuh gimana ya, pengen tahu gimana sih cara untuk marah tuh yang lebih gimana ya, kayak orang biasa tuh kayak meluap gitu, tapi itu saya tuh nggak bisa. Itu kayak mana Iya. caranya? Oke.
Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota kelompok lain, mungkin dari Fitria atau Syafrina. Bu. Ya, baik Fitria. Saya dituduh aneh-aneh Bu sama seorang Bu. Jadi saya tuh pengen marah, cuma saya bisa diam. Saya ingin meluapkan tapi tidak bisa. Jadi itu berefek pada diri saya Bu. Jadi saya merasa tertekan, saya merasa sakit, sedangkan orang yang hina dan saya merasa sakit. Oh iya, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada anggota kelompok yang lain ingin menceritakan masalahnya. Ya baik, Syafrina. Mungkin tapi kayak saya dikritik, dituduh, di apapun tuh saya tuh diam gitu kan, kayak mau marah tuh nggak bisa gitu. Kadang marah pun diketawain gitu Bu, kayak nggak cocok lah kamu marah gitu. Kamu tuh marah ke apa gitu ya. Bilangnya ingin Oh iya. Enggak maaf. Ya, baik-baik. Selanjutnya kepada Rusiana yang terakhir untuk menyampaikan permasalahannya. Ya Bu, permasalahan saya itu ya itu Bu, dia mungkin sangat buruk. Bahkan ketika saya benar-benar marah, saya tuh bisa agresif Bu. Contohnya tuh waktu itu Bu, saya ini tipe orang yang tidak terlalu suka bergurau dengan fisik. Fisik saya kan Bu ya, gendut, pendek gitu Bu ya. Jadi teman-teman saya tuh membuat fisik saya itu sebagai bahan tertawaan, bahan buat mereka ngejokes. Dan saya tipe orang yang tidak suka menjadi fisik badan kekurangan seseorang sebagai bahan candaan, dan saya pernah melakukan itu seumur hidup. Dan ketika saya sudah tidak bisa, dan saya marah, marahnya saya tuh sampai saya tuh mengeluarkan kata-kata kotor gitu loh Bu. Dan itu membuat saya benar-benar merasa kayak gitu, kamu tuh apaan sih, kamu juga nggak ideal, nggak seideal pikiran, nggak seideal yang kamu rasain gitu. Dan saya benar-benar merasa tertekan dengan hal itu Bu. Teman-teman saya itu sampai enggan untuk berbicara kepada saya. Bahkan mereka bergurau pun Bu, mereka bergurau atau minta tolong enggan pada saya Bu. Karena saya diam pun, saya tidak menimbul empati. Benar-benar kayak istilahnya wow gitu loh Bu. Benar-benar teman-teman itu kayak udah males ngomong sama kamu, udah. Jadi waktu itu saya juga memikirkan Bu, kok saya nggak punya teman. Ya gimana ya Bu ya, orang bener-bener kalau saya nggak ngomong, saya pikirin, saya tuh bakalan nangis Bu, bakalan bener-bener emosi dan menyakiti diri saya sendiri. Ya baik-baik, saya sangat paham terhadap apa yang kamu rasakan saat ini. Ya, terima kasih kepada Rusiana. Dapat saya simpulkan bahwasanya di dalam kegiatan kita kali ini rata-rata mempunyai masalah terhadap manajemen marah. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian, permasalahan apa yang saat ini perlu kita atasi secara bersama-sama? Baik, kepada siapa yang ingin menyampaikan aspirasinya? Mungkin permasalahan Rusiana Bu boleh diselesaikan? Iya. Iya Bu, terhadap sepertinya Luciana Ya, sangat Rusiana tertekan, ya. Bu. Iya. Jadi apakah ini setuju ya? Setuju kan? Setuju Bu, setuju. Ya, oke, baik, terima kasih. Kan permasalahannya itu tadi terhadap manajemen marah. Yang dirasakannya dia merasa dia tidak dipedulikan oleh temannya. Tetapi ketika ia ingin marah, itu percuma. Semua tidak ada sia-sia baginya. Jadi maka dari itu saya ingin mencari penyebab dari permasalahan Luciana. Jadi kepada anggota kelompok saya harapkan untuk beraspirasi mencari penyebab dari permasalahan Luciana ini. Kepada kalian yang ingin menyampaikan penyebab dari permasalahan itu, saya silakan. Saya Bu, Ya, silakan. mungkin Luciana itu Bu terlalu menanggapi omongan orang Bu, sehingga dia tidak bisa membedakan antara bercanda
dan serius seperti itu Bu. Seperti apa yang tadi kata Isyana katakan itu Bu. Dia belum bisa itu Bu menempatkan. Ya, dia belum bisa menempatkan dirinya gitu ya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain mengenai penyebab dari permasalahan tadi. Saya silahkan. Ya, silahkan. Mungkin betul apa yang dikatakan Fitria. Mungkin temannya Busana bilang itu mungkin hanya bercanda saja. Kan tidak mungkin temannya sendiri tuh diperolok-olok kayak gitu kan. Mungkin dia tuh istilahnya tuh pengen gurau gitu kan. Mungkin Luciana tuh menanggapinya kayak serius gitu kan. Istilahnya tuh dimasukkan ke hati gitu kan. Perkataan yang mereka katakan itu. Gitu. Oh ya, dia terlalu menanggapi gitu ya. Nah, baik, mungkin Intinya pada tuh akhirnya nggak usah terlalu dengarkan omongan kata-kata orang atau teman-teman kita. Ya, tuh. oke, baik. Jadi ini untuk solusi setelah kita mencari penyebab dari permasalahan Luciana tadi, apakah ada solusi yang terbaik agar Luciana bisa berkembang dan sesuai dengan usianya dan dapat menanggapi hal-hal yang dihadapi saat ini? Baik, saya silakan kepada teman-teman. Saya Bu, Silahkan. kalau menurut saya Bu, solusi terbaik bagaimana cara menerima sesuatu yang menurut kita buruk dari orang lain, karena apa yang Luciana katakan juga pernah saya alami. Jadi pertama, bagaimana cara mengembangkan mental kita Bu, agar kita mampu menerima masukan orang itu dengan angin lewat seperti itu, mengabaikan. Karena kalau langsung kita masukkan ke dalam, tanpa kita filterkan, tanpa kita tarik, kita langsung masuk dalam hati, maka itu akan menimbulkan penyakit hati Bu, dan itu akan menimbulkan sifat dendam pada orang yang telah yang menurut itu menghina gitu. Seperti itu. Terima kasih kepada Fitria yang telah memberikan solusinya. Itu sangat baik. Selanjutnya kepada teman yang lain yang ingin menyampaikan solusi kepada permasalahan Luciana, silahkan ya. Mungkin ini Us, dan itu mereka tuh kan menjelek-jelekan fisik Us gitu kan. Kita nih mikir kayak gini ya, orang yang menjelekkan kita tuh belum tentu sempurna. Yang kelebihan Us tuh punya kelebihan yang lain yang tidak ada mereka miliki gitu. Us jangan terlalu memikirkan perkataan orang, anggap saja perkataan orang tuh semangat buat kita. Us toh gemuk bisa kurus, jadi tidak kan. Intinya jangan terlalu memikirkan orang lain ya. Omongan orang. Jadi Nah, itu masa bodoh aja apa yang orang bilang. Kalau kita pikirkan nanti ya itu yang jadi sedih, pusing mikirkan itu. Do enjoy. Enjoy. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sekiranya mendapatkan dampak buruk kepada kita, gitu kan? Iya Bu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan solusi terbaiknya kepada Luciana. Jadi kepada Luciana, apa yang Anda rasakan ketika mendapatkan penyebab dan solusi dari teman-teman tadi? yang saya yang merasa terpukul sih Bu, merasa saya tuh lebih terbuka. Dan saya juga menjadi lebih di bawah, tidak semua yang orang katakan itu bisa menjadi tusukan belati, tapi ternyata sesuatu yang buruk itu juga bisa jadi masukan yang bagus. Baiklah, terima kasih. Dan kita tadi berada di penghujung kegiatan kita, yaitu penutup. Sebelum melakukan penutup, baiknya apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan terhadap kegiatan kita hari ini? Ya, silahkan kepada Fitria.
kemanfaatan teman dari solusi teman-teman dari bahwa dalam bahan kata ejek atau apa baiknya itu dengan hati yang dingin, dengan hati yang lapang, karena sesuatu yang baik akan kembalinya kepada diri kita baik, sesuatu yang balasan dengan buruk maka balasan untuk diri kita juga buruk. Alangkah baiknya kita dalam menerima masukan buruk dari seseorang, kita hadapi dengan baik dan menenangkan kita. Nah, kalau kesannya tak itu. Ya, baik. Mungkin kesimpulan itu sudah mewakili dari kita semua ya. Dan selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan pengalaman apa yang dirasakan setelah melakukan kegiatan seperti tadi? Saya persilahkan. Saya Ya, baik, saya silakan. pengalaman kesan saya bisa mendapatkan yang baru dan lebih membuka pikiran saya di konseling kelompok pada kali ini. Alhamdulillah. Ternyata kegiatan program kita pada hari ini sudah terakhir. Untuk pertemuan selanjutnya, apakah ada yang ingin disepakati terlebih dahulu? Saya persilahkan. Depan ya Bu, Di depan. Bu. Ya. Ya Bu. Di hari yang sama dan jam yang sama Bu. Ya, dan semoga dengan adanya kegiatan konseling kelompok ini kita dapat berpikir positif terhadap apa-apa yang ada di sekitar kita dan kita bisa menerima apapun yang ada di dalam diri kita. Dan intinya harus tetap bersyukur. Intinya begitu. Untuk itu sebelum kegiatan ini ditutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.